ganteng terus. Ngejreng sih. Ya Mitra LK semuanya, balik lagi di gelaran Bang Jamal Bangun Jangan Malas bersama Nian Khan dan Abang Acong tentunya. Duit banyak yang jangan ambek digedein. Nah buat Mitra Jamal Share semuanya, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Wah, dari kemarin-kemarin kita udah ngasih tahu nih, kita akan ngobrol-ngobrol di bareng sahabat-sahabat kita dari Bea Cukai. Ternyata gantengan tamu-tamu kita dari Bang Nian. Padahal Bang Nian udah pakai efek 100% supaya lebih ganteng lah. Aslinya gantengan sahabat-sahabat kita dari Bea Cukai. Yang pertama Bang Nian mau kenalin dulu nih. Yang pertama mirip banget, ini apa ada hubungan sama Abang Jo Taslim atau siapa nih? Bang Undani kok mirip banget Bang Jo Taslim ini. Nah, gimana kabarnya Bang Undani? Halo, selamat pagi sahabat El Gangga, selamat pagi Bang Nian. Boleh pantun dulu nggak sih? Wah boleh. Boleh banget ya kan? Burung merpati si burung dara, Cakep. pandai memanjat si pohon mangga. Cakep. Selamat pagi Mitra El Gangga, semoga terus sehat dan berbahagia. Cakep. Udah bisa jadi penyiar gak sih? Berduaan Bang Undani. Waduh. Nah beliau selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bekasi Kota atau gimana nih? Iya betul. Jadi kami berdua, kami dari Bea Cukai Bekasi dan rekan saya ini. Boleh disapa nih. Disapa. Nah, beda kantor soalnya ini. Gak kalah ganteng lagi nih abang kita yang satu ini, yaitu Bang Arif Rahman Hakim, atau biasa disingkat ARH ya, atau gimana nih? Pas banget. Nah, beliau selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Cikarang. Gimana? Selamat pagi, assalamualaikum abang kita nih. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Selamat pagi Bang Niam. Alhamdulillah, selamat pagi juga abang kita nih. Nah, buat Mitra Jamal Share semuanya, kita kedatangan tamu sahabat-sahabat Bea Cukai. Mungkin sedikit banyaknya sebelum kita ngobrol soal tema, pengen kepo-kepo ini. Mungkin masyarakat awam belum tahu nih, Abang, Bea Cukai itu apa sih? Atau lembaga Bea Cukai apa sih? Mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit itu biar kita paham gitu. Sebetulnya begini ya, mohon izin teman-teman sekalian Mitra El Gangga. Jadi kami ingin lebih mengedekatkan fungsi dan peranan kami ke masyarakat. Oke. Nah, sebagaimana yang kita tahu, ini Bekasi ini istimewa. Kenapa istimewa? Kayak misalnya di daerah Cibitung, Cikarang, ternyata Bekasi ini adalah kawasan industri yang terluas, terbesar se-Asia Tenggara. Wow. Iya kan? Terus kenapa ujung-ujung ada bea cukai di situ? Nah. Iya kan, misalnya di kawasan PM 2100 atau di Egypt ya, Bang Ari di situ, kok ada bea cukainya, terus ngapain aja bea cukai di situ? Kan bea cukai urusannya sama yang di sono no, ya kan? Pelabuhan, bandara, nangkep orang gitu ya, rokok segala macam. Ngapain sih bea cukai di pabrik situ? Ngepek nggak sih kalau bea cukai di situ? Nah, kira-kira seperti itu nih. Jadi mungkin kita pengen mengenalkan ke masyarakat, sebetulnya agak flexing sih ya. Bea cukai itu punya peran lah di situ, meskipun mungkin juga secara tidak langsung seperti apa. Nah, nanti kita akan coba uraikan di pemaparan lebih lanjut, Bang. Oke. Juga sedikit ya tambahan bahwa karena saking luasnya wilayah kota dan kabupaten Bekasi ya. Jadi Bea Cukai dulu di Bekasi hanya satu, ya kantor Bea Cukai Bekasi tempatnya Kang Dani ini. Ya. Kemudian karena seiring bertambahnya jumlah industri di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, akhirnya kami merasa kurang nih kalau cuma satu kantor, sehingga akhirnya kami dipecahlah menjadi dua kantor, sehingga dan pembagiannya agak unik nih, bukannya kabupaten dan kota, tapi karena kebanyakan industri kan di kabupaten pasti ya. Jadi Bea Cukai Bekasi itu membawai kota dan sebagian kabupaten yang di sebelah selatan jalan tol ya. Tol Cikampek ya. Untuk Bea Cukai Cikarang sendiri membawahi Kabupaten Bekasi yang di sebelah utara jalan tol. Karena itu kami lokasinya ada di Cikarang Utara di Jababeka, kemudian Bang Dani di kawasan industri MM 2100 ya. Nah, Bang Dani dan juga Bang RH nih, saya sanggup Bang RH atau Bang Arif nih enaknya. Apa saja deh. Ada boleh, area boleh. Seperti kita ketahui kan Bekasi Raya itu kan banyak banget pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan. Nah, yang dimaksud kawasan berikat itu apa sih? Mungkin banyak di mitra di luar sana masih awam nih, belum paham akan hal itu yang belum bisa dijelasin nih. Mungkin apa sih ini kawasan berikat sesuai tema kita nih? Kita langsung aja
masalah tema nih, Bang Jota Tapi Bang Dani. gini Bang Dian ya, sebelum kami menjelaskan tentang kawasan berikat itu apa, kemudian fungsinya apa, nanti mungkin akan secara detail dijelaskan oleh Mas Arif. Saya tadi bicara pertanyaan tentang yang pertama ya, tentang bea cukai itu fungsinya apa. Secara umum mungkin kalau disingkat RCTI ya, agak nge-endorse sebelah ya. Yang pertama revenue collector. Jadi kami memang mengumpulkan penerimaan dari biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Kemudian yang keduanya C-nya itu community protector. Jadi kalau teman-teman lihat ada di berita, di televisi terkait dengan penangkapan loko ilegal, orang membawa sabu seperti itu ya, bea cukai nangkap moge. Nah, itu dalam rangka peran kami di community protector. Nah, kalau di Bekasi ini terkait dengan peran yang kedua nih, trade facilitator, T-nya, dan industrial assistant. Oh, di industrial. Betul. Jadi kami itu ada peran juga di situ, di trade facilitator dan industrial assistant. Karena itu beberapa kantor seperti disampaikan Mas Arif tadi ada di wilayah-wilayah dengan pabrik-pabrik yang besar yang mereka itu menerima fasilitas dari negara, salah satunya dalam bentuk kawasan berikat. Nah, fasilitas umumnya kami menyebutnya tempat penimbunan berikat. Itu terdiri dari berbagai macam fasilitas. Satu diantaranya yang akan kita coba gali ini adalah kawasan berikat. Seperti apa kawasan berikat? Silakan Mas Arif. Gas. Oke, kami tambahkan ya. Jadi tadi sedikit ke fungsi kami yang 4 tadi sebetulnya ada 2 yang saling bertolak belakang kalau boleh dibilang seperti itu ya. Jadi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara itu kan kami punya tugas untuk mengumpulkan pundi uang sebanyak-banyaknya ya. Sementara kalau fasilitas perdagangan dan industri itu salah satunya adalah fasilitas fiskal. Fasilitas fiskal itu diberikan berupa ya gampangnya pembebasan biaya masuk, tidak dipungut pajak dan sebagainya. Nah ini kan sepintas berlawanan ya. Tapi di sini kita mempunyai policy bahwa tidak selamanya fasilitas itu mengurangi penerimaan karena begini, begitu ada penerimaan yang dikorbankan kepada fasilitas, semakin banyak fasilitas yang diberikan, kita memancing sektor lain untuk tumbuh. Seperti gampangnya industri tadi ya, industri pasti ada investasi masuk kan, ada investasi masuk, kemudian menyerap tenaga kerja yang banyak seperti itu. Jadi dalam 2 fungsi itu kami wajib mempunyai pengukuran gitu ya, pengukuran apakah fasilitas yang diberikan tadi memberikan dampak seberapa besar kepada kawasan berikat dan tempat penimbunan berikat yang lainnya gitu. Jadi kita masuk ke kawasan berikat, tadi dijelaskan bahwa banyak jenisnya ya, ada kawasan berikat, gudang berikat, tempat penimbunan berikat, pusat gudang berikat, ya dan sebagainya. Jadi intinya kawasan berikat itu adalah kawasan yang digunakan untuk menimbun barang impor dan barang lokal yang mendapat fasilitas. Nah, fasilitas tadi ya, pembebasan pajak, kemudian biaya masuk tidak ditangguhkan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk diolah atau digabungkan. Jadi harus ada prosesnya gitu. Nah itu kalau tidak ada proses, ya kita nggak bisa mendorong industri kan. Nah, kalau namanya industri kan harus ada pengolahan, ada minimal penggabungan. Hasil akhirnya untuk apa? Untuk diekspor kembali. Nah, jadi mempunyai nilai lebih kan dari impor barang bahan baku yang masih belum ada nilai tambahnya atau tambahnya kecil, kemudian diolah atau digabungkan menjadi barang baru. Nanti pas ekspor menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tambah seperti itu. Ya mungkin saya tambahkan. Jadi sebetulnya kan seperti ini. Ini gimana caranya supaya investasi kita menarik dan meningkatkan setiap tahunnya. Menarik investor juga. Betul. Nih para investor mau bikin pabrik ceritanya nih di Indonesia, khususnya misalnya di Cikarang ataupun di Bekasi. Nah, untuk membuat pabrik itu kan mereka membutuhkan tuh tidak hanya bahan baku ya, tetapi juga mungkin mesin-mesin, kemudian juga teknologinya dibawa kemari juga diangkut, kemudian pabriknya dibuat. Nah, sementara sebagian besar dari sarana dan prasarana pabrik itu juga termasuk bahan bakunya itu kan diimpor dari luar negeri. Nah, prinsip dasarnya adalah
pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri itu dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, khusus untuk kawasan berikat atau TPB ini, maka pemasukan dari luar negeri ke dalam negeri berupa bahan baku, mesin, barang sampel, barang pendukung lainnya itu dibebaskan tuh. Jadi bayangkan berapa fasilitas itu ya. Bayangkan berapa million dollar yang bisa di saving oleh perusahaan dengan mendirikan kawasan berikat ini. Dan tentu saja efeknya apa? Efeknya adalah tingkat harga kita bisa meningkat tuh. Harganya menjadi lebih rendah, kemudian labornya juga mungkin secara pendapatan bisa lebih tinggi juga. Di Bekasi misalnya, di Bekasi itu ada sebuah perusahaan, dia menjadi mother factory, perusahaan besar yang dia mensuplai televisi ke seluruh Indonesia, bahkan juga di dunia. Di dunia bahkan, tidak hanya Indonesia, betul ya. Betul, dari kawasan berikat tuh. Di Cikarang juga ada begitu Mas Arif ya? Ada. Ya, perusahaan besarnya gitu ya. Ada handphone juga kalau nggak salah ya. Ada handphone, ada ban, ada boneka. Luar biasa. Nah, Bang Dani ataupun Bang Arif, kan tema kita ini obrolan pagi ini kan banyak pabrik, secara otomatis ekonomi kan makin baik. Nah, apakah ini dampak yang paling signifikan nih untuk masyarakat itu sendiri, Pak? Selain banyak lapangan pekerjaan tentunya, ada nggak dampaknya? Saya dulu atau Bang Arif dulu nih? Oke. Dulu deh. Mungkin kita bicara dulu dari perbandingan data secara nasional ya. Kita ingin coba memetakan sebetulnya secara nasional seperti apa sih demografi dari kawasan berikat sendiri, ya kan? Tadi juga Mas Arif mungkin nanti bisa menjelaskan terkait dengan proses di kawasan berikat seperti apa gitu ya. Di Indonesia sendiri tuh kita ada sekitar 1.438 kawasan berikat. Ribuan. Iya, yang 156 diantaranya itu ada di Bekasi. 156-nya, Iya. 10%-nya lebih. Iya, betul. Hampir 10%-nya ada di Bekasi. Ini di Bekasi sendiri, ya alhamdulillah kami dipercaya mengelola, memberikan pelayanan dan pengawasan sebagai kantor vertikal yang terbesar terjumlahnya untuk pengawasan. Jadi memang saya katakan di awal tadi memang Bekasi ini istimewa banget nih, ya kan? Seperti itu. Nah, secara umum itu tersebar luas, mulai dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, kemudian juga di Indonesia Tengah juga. Dengan sebaran memang hampir 87%-nya itu ada di daerah di Pulau Jawa. Sementara sisanya ada di Sumatera 8%, kemudian Sulawesi 3%, dan lainnya mungkin di bawah 1 atau 1% seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat nih, kita pengen memberikan gambaran yang utuh ke teman-teman Mitra Gangga seperti apa sih barangnya yang ada di kawasan berikat itu ya. Nah, kalau kami lihat dari 10 industri besar yang ada di kawasan berikat itu berdasarkan data kami itu 400 diantaranya ada industri tekstil dan produk tekstil. Oh, tekstil. Iya, betul. Kemudian 187 ini data tahun 2023 itu industri barang dari plastik, kertas, kayu dan karet. Ada juga 126 industri alas kaki, kemudian industri elektronik, kemudian yang ke bawahnya lagi industri makanan dan minuman. Ada juga industri dari barang, kemudian industri kimia, otomotif dan komponen mesin, industri pengolahan lainnya, dan industri furniture. Itu kira-kira gambaran 10 besar jenis industri yang ada di kawasan berikat seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bang Arif, abang kita nih sebelumnya. Oke, jadi tadi dijelaskannya bahwa memang sangat banyak sekali ya, luas sekali tadi. Kalau di Bekasi sendiri ada berapa tadi? 156 itu baru di wilayah kerjanya Bang Dani ya. Kalau di wilayah kerja Cikarang itu ada 72. Jadi kalau Bekasi Raya bisa dijumlahkan itu, dan itu hampir 10% dari total Indonesia. Total di seluruh Indonesia. Itu malah lebih ya, lebih 10%. Iya. Jadi memang karena memang di daerah Bekasi dan penyangga Jakarta itu memang paling banyak industrinya. Walaupun sekarang ada tren ya, yang sedang daerah-daerah lain berusaha untuk memberikan iming-iming ya, pemda-pemda di daerah terutama di Jawa ya, untuk membuat kawasan industri yang serupa dengan di Bekasi. Gitu. Jadi nanti mungkin ada data kami yang kami sampaikan kok
jumlah perusahaannya turun gitu ya, kawasan berikatnya turun dari Bekasi. Ya, itu karena beberapa memindahkan pabriknya ke daerah-daerah Jawa Tengah, misalnya di Kendal ya, Kendal kemudian daerah Solo, Tegal dan sekitarnya. Itu memang di sana mereka menawarkan terutama UMR ya yang lebih murah. Nah, terutama perusahaan-perusahaan kawasan berikat yang pindah itu kebanyakan mereka yang padat karya. Padat karya. Karena kalau padat modal kan tidak begitu signifikan mungkin ya, yang sangat banyak berpindah ke daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu rata-rata yang padat padat karya. Jadi kemudian tadi yang disebutkan bahwa pemberian fasilitas itu ya harus ada penghitungan dampak ekonominya. Sebanding enggak yang telah diberikan dengan peningkatan efek ekonomi yang ditingkatkan gitu ya. Jadi kalau dari nasional ya memang agak berbeda nanti dengan data di Bekasi Raya gitu. Contohnya untuk jumlah perusahaannya sendiri dari tahun 2022 ke 2023 itu dari 1.400 menjadi 1.435 itu data tahun lalu ya. Jadi meningkat 2,5%. Ini mungkin agak berbanding terbalik dengan di Bekasi ya, yang Bekasi Raya yang mungkin di tempat Bang Dhani agak turun juga ya, kami juga turun. Tadi kami sebutkan juga bahwa efek adalah dari pemindahan lokasi itu. Tapi secara nasional jumlah kawasan berikat tetap naik. Masih menjadi fasilitas yang menarik buat para investor. Daerah Bekasi Raya jadi hal yang menarik. Geser dikit aja. Oke. Nah, Bang Dhani, Bang Arif, tahan dulu berinformasi. Ada yang mau lewat dulu nih. Buat pemirsa Besiar semuanya yang mau kepo nanya-nanya boleh banget nih bersama sahabat-sahabat kita dari Bea Cukai. Buat mitra jangan mana-mana, masih digelar Bang Jamal, bangun jangan malas. Panteng terus ngejreng sih. Ya mitra Elga semuanya, balik lagi di gelaran Bang Jamal, bangun jangan malas. Buat pemirsa Besiar semuanya, kita lanjutin lagi nih ngobrol-ngobrol bareng sahabat-sahabat kita dari Bea Cukai. Ada abang kita yang ganteng nih, Bang Udani atau Bang Dani, Jawa Taslimnya Kota Bekasi. Dan juga abang kita Bang Arif Rahman Hakim atau ARH. Nah Bang, ayo kita ngobrol lagi nih. Tadi saya sempet nyimak memberikan fasilitas di kawasan berikat. Ini maksudnya tujuan memberi fasilitas itu maksudnya gimana nih Bang? Jadi kalau bisa kita kategorikan pemberian kawasan fasilitas itu tadi juga mungkin telah disinggung juga sama Mas Arif ya. Itu ada dua. Ada dua. Ya, yang pertama terkait dengan fasilitas fiskal, kemudian yang kedua terkait dengan fasilitas prosedural seperti itu. Nah, kalau fasilitas fiskal itu seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa dalam bentuk bea masuk ditangguhkan. Jadi barang-barang yang masuk, bea masuk itu nggak dibayar dulu nih. Ya kan mereka boleh tidak bayar dulu bea masuk selama barang tadi digunakan sesuai dengan peruntukannya. Ada pengolahan di situ, ada added value juga yang ditambahkan seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya terkait dengan barang cukai, cukainya pun ketika masuk dibebaskan. Nah, terkait pajak-pajak lainnya, pajak dalam rangka impor dalam hal ini ada PPN pasal 22, ada PPN ataupun PPNBM, dan PPN dalam negerinya itu tidak dipungut. Jadi kalaupun misalnya nih barang masuk tidak hanya dari luar negeri, tapi dalam negeri dalam bentuk bahan baku akan dimasukkan ke industri. Katakanlah kita nih punya industri sepatu ya. Jadi di Indonesia itu prosesnya itu katakanlah dijahit, dimasukkan, nah itu. Nah, buat mitra masyarakat semuanya. Lanjut Abang Arif. Ya, oke. Mereka masuk nih. Jadi ketika masuknya bahannya katakanlah kulitnya dari kulit tali nih, ya kan. Kemudian solnya dari katakanlah dari Thailand seperti itu. Nah, ketika mereka masuk, itu yang seharusnya tadi ada pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, mereka tidak dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sehingga tentu saja akan mempengaruhi terhadap daya saing industri Indonesia di luar negeri.
Nah, kemudian apa sih yang menarik dari tujuan ini? Ya, dari kawasan berikat ini tujuannya pertama tadi itu untuk menarik investasi, kemudian juga untuk meningkatkan ekspor nih. Oke, Ya, meningkatkan karena ekspor. devisa kitanya biar bisa naik tuh, ya kan? Kita juga bisa belanja ke luar negerinya dalam bentuk devisa. Itu juga kita bisa punya modal ya gitu kan. Iya. Tadi mempengaruhi efisiensi biaya produksi. Oh, efisiensinya. Efisiensi biaya produksi, kemudian juga efisiensi biaya logistik. Karena apa? Karena dengan proses tadi kemudahan proseduralnya itu nanti akan masuknya itu lebih cepat. Kenapa? Oke. Karena di samping tadi pemberian fasilitas dalam bentuk fiskal, ada juga yang sifatnya prosedural. Prosedural itu seperti apa? Ada kemudahan misalnya untuk perizinan prinsipnya, kemudian perizinan transaksionalnya, kemudian terkait dengan ketentuan nih, ini yang lagi rame nih kan ada lartas nih ya kan, barang larangan pembatasan yang itu secara umum itu dikenakan pada saat barang tiba di Indonesia. Oke. Jadi kalau Bang Nian nih mau ngimpor barang secara kalau sendiri itu begitu ngimpor di Tanjung Priuk itu langsung ditagih nih. Kalau barangnya kena lartas nih, mana izinnya? Ya kan seperti itu. Nah, khusus untuk kawasan berikat ini itu belum dikenakan dulu terhadap larangan pembatasannya, dan itu baru akan dikenakan kalau misalnya barangnya itu nanti akan dijual di dalam negeri seperti itu. Kemudian terkait berikutnya keunggulan non fiskalnya terkait dengan proses proseduralnya, ada pemeriksaan pabean yang cukup di pabrik, kemudian subkontrak itu memberikan pekerjaan ke kawasan berikat lain ataupun ke perusahaan lainnya yang non fasilitas di dalam negeri itu diperkenankan seperti itu. Oke. Terus juga ada kita punya namanya kawasan berikat mandiri. Kawasan berikat mandiri itu apa tuh? Jadi kalau kawasan berikat mandiri itu kita benar-benar memberikan fasilitas berdasarkan kepada performan dari perusahaannya. Iya, jadi kalau mereka sudah good corporate gitu ya, bea cukai nggak ada di situ lagi nongkrong. Jadi kalau kita lihat kawasan berikat secara umum, commonly ya ada pemeriksa bea cukai di situ, ada yang namanya petugas sanggar di situ yang membantu mengawasi pengawasan barang dan masuk keluar. Oke. Nah kalau yang mandiri tadi itu benar-benar bebas. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman di kawasan berikat untuk mengelola secara mandiri, secara sendiri proses itu. Tidak ada lagi bea cukai di situ. Jadi kami mendayagunakan apa? IT inventory, kemudian juga audit setelah itu seperti itu. Lebih ke tapi tetap ada pengawasan gitu ya. Ya, pengawasannya lebih ke pembukuan dan digital melalui CCTV seperti itu. Oke. Ya. Mungkin Mas Arif mau tambahin ada tambahan lagi abang kita, abang Jadi tadi dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk ini ya, meningkatkan ekspor ya terutama ya. Faktanya pada tahun 2023 itu ekspor dari kawasan berikat itu untuk non migas ini ya itu berkembang 61,8% sendiri. 61,8%. Wah, luar biasa. Makanya kalau separohnya kan? Kalau ternyata. kita hitung-hitung ya tadi 1.400-an perusahaan itu adalah 61%-nya sendiri dari mungkin ada puluhan ribu ya perusahaan atau pelaku ekspor itu. Jadi ya, bisa dibayangkan bahwa sumbangan kontribusinya terhadap ekspor itu adalah sangat besar. Jadi yang tujuan tadi untuk meningkatkan ekspor tadi bisa dilihat dari itu datanya adalah data dari pengukuran dampak ekonomi yang tadi disebutkan ya bahwa selain penghitungan cost and benefit tadi, cost and benefitnya negara, ya itu juga menghitung salah satunya menghitung nilai ekspornya gitu. Jadi sangat besar sekali ya, bisa dibayangkan di situ. Kemudian total ekspor tadi sebesar 1.634 triliun. Wow. 1.600 triliun gitu ya. Itu untuk tahun 2023. Jadi itu meningkat 64,5% dari tahun sebelumnya sebesar 994 triliun. Jadi peningkatannya dalam satu tahun itu adalah sangat luar biasa. Jadi selain total nilai ekspor yang disumbangkan kepada negara, kemudian menyumbang juga pajak pusat ya sebesar 87 triliun atau naik 268% atau dari luar biasa. Kemudian pajak daerah ya, pajak itu kan dibagi dua ya seperti kita ketahui ya, ada pajak daerah
pajak daerah sebesar 5.000. Nah, ini yang sangat fantastis nih. 5.800 triliun dari tahun sebelumnya 0,7 triliun. Dan sebelumnya itu sebelum 0,7 sekarang. Jadi peningkatannya luar biasa sebesar 638%, 100% atau 6 kali lipat gitu ya. Jadi kemudian penyerapan tenaga kerja memang untuk nasional berkurang. Yang tahun lalu itu 1.934 orang menjadi 1.752. Nah ini kalau kita lihat ya dari jumlah perusahaannya, jumlah perusahaan meningkat, kenapa tenaga kerja menurun? Nah, berarti ini kan terlihat bahwa investor-investor itu sangat tertarik di Indonesia, menamakan modalnya di Indonesia itu dalam bentuk padat modal. Padat modal. Gitu. Jadi memang jadi penyerapan tenaga kerja ada sedikit penurunan ya. Kalau penurunannya di bawah 10% sih, hanya 9,4%. Dan ini dibanding dengan peningkatan yang lain yang sangat spektakuler tadi mungkin masih bisa tertutup lah seperti itu. Gitu. Kemudian jumlah penggunaan jaringan usaha itu tadi seperti contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang menerima subkontrak tadi. Itu dari tahun sebelumnya 75.000 menjadi 76.000. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas sendiri, tapi juga perusahaan-perusahaan lain yang tidak menggunakan fasilitas, yang mempunyai jaringan usaha dengan kawasan berikat ini. Jadi mempunyai efek bola salju lah. Ya, jadi makin banyak seperti gitu. Iya. Nah, terkait jumlah perusahaan tersendiri itu gimana nih di kawasan berikat Bekasi, khususnya Bekasi Raya nih. Khususnya Bekasi Raya gimana? Mari kita kupas Bekasi nih. Halo Bekasi. Penasaran ini kota Anda ini, ya kan? Iya. Nah, betul disampaikan tadi oleh Mas Arif kalau tadi kita bicara data secara nasional ya. Nah, kalau kita lebih ke lingkup yang kita banget nih, gue banget itu di Bekasi, ya kan? Jadi kami punya data nih tahun 2023 semester 1 dan 2. Masih terbaru lah. Betul. Masih Memang terkait dengan jumlah perusahaan, apa yang disampaikan Mas Arif tadi, shifting dari Bekasi, Jawa Barat ke daerah lebih ke timur, ke Jawa dan sekitarnya, dengan tingkat UMR yang lebih rendah, itu juga ada pengaruhnya. Di samping juga mungkin dampak dinamika perekonomian global ya, dengan kemarin ada isu tentang resesi, kemudian masih ada perang segala macam itu kan, itu juga itu juga mempengaruhi order dari perusahaan, sehingga secara umum kita memang sejalan dengan data nasional, itu ada penurunan jumlah perusahaan dari 195 jadi 185 sekarang 186 gitu ya, sekitar 3 poin sekian persen. Ya 3% lah masih. Ya 3% ya. Dan mungkin ini sebetulnya yang menjadi concern kami. Ternyata itu juga berdampak terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja. Kan? Ada sekitar sama dengan data nasional di 9,83%. Tetapi yang mengagumkan adalah ternyata dengan kondisi dinamika perekonomian yang agak goyang dikit itu ya, nilai ekspor kita itu malah meningkat di angka 523%, hampir jadi lebih ya, betul, berkali-kali lipat, hampir 5 kali lipat ekspor kita menjadi 124 poin sekian triliun seperti itu. Dan itu ternyata juga dipengaruhi oleh meningkatnya nilai penambahan investasi di pabrik-pabrik, baik pabrik baru maupun juga pabrik lama yang kemudian akan mengembangkannya. Jadi itu mereka nambah nih alat-alat produksinya, mesin-mesinnya, kemudian juga, dan ternyata secara data itu meningkat dari 1,71 triliun menjadi 21,9 triliun, kurang lebih 1.180 triliun, ya kan? 11 kali lipat itu kenaikan dari ini, betul. Berarti secara nggak langsung kinerja kontributor ekspornya atau ekspornya? Ya, kita terbantu dengan penaikan dari kinerja ekspor kita seperti itu. Kenapa? Karena itu menyumbang ke data yang disampaikan oleh Mas Arif tadi, bahwa memang secara nasional total ekspor kita kan naik di angka 64,5% seperti itu. Luar biasa. Mungkin ada Bang Arha bisa menambahkan sedikit? Kalau untuk di Cikarang memang tidak sebesar
Bekasi ya, karena jumlah kawasan berikatnya juga hanya 72 ya, hanya kalau dibandingkan dengan Bekasi ya. Karena selain begini, karena untuk beban kerja selain Bea Cukai Cikarang itu mengawasi kawasan berikat, kami juga punya dry port atau pelabuhan kering yang ada di Cikarang Dry Port ya, ada di daerah Jababeka juga sana gitu. Jadi pengawasan kami terbagi menjadi 2. Walaupun mungkin secara jumlah pegawai kami sama ya dengan Bekasi, tapi khusus untuk kawasan berikatnya kami memang lebih sedikit dan untuk datanya kami ada penurunan satu perusahaan ya dari 73 menjadi 72 dalam tahun ini, atau turun 1,37%, dan untuk penyerapan tenaga kerja sendiri turunnya 0,52%, jadi memang tidak terlalu banyak karena tadi turunnya juga cuma 1 ya. Tapi dari nilai ekspor ya, walaupun tidak sefantastis di Bekasi ya, kami melonjak 107,65%. Jadi dari 7,7 triliun menjadi 16,1 triliun gitu. Kemudian dari nilai impor juga naik sebesar 68,67%. Wow, seperti itu. Jadi grafik naik turun, ada yang turun, ada yang naik. Tapi dinamika lah ya. Dinamika ya. Tapi selama pertumbuhan atau pemasukan buat negara luar biasa, wah, gitu ya. Nah, Bang Dani, kita atau Bang Arif, kita ngomongin masalah isu terkini nih, pasti dong diterpa nih, apalagi isu-isu yang terkait nih, isu terkini arah kebijakan nih, atau biasa istilahnya apa nih? Way forward apa-apa di kawasan berikat atau gimana nih Bang Dani? Ya, jadi kalau kita bicara pemerintah kan kita di Bea Cukai, terutama di Kementerian Keuangan, kita selalu melakukan reformasi ya, reformasi kebijakan. Satu diantaranya juga terkait dengan pemberian fasilitas tempat penimbunan berikat, khususnya kawasan berikat ini. Nah, kedepannya kami di Bea Cukai sudah di-orange juga sama teman-teman di pusat bahwa kita memanfaatkan dukungan IT. Oh, dukungan IT. Ya, kami sekarang di Indonesia itu sedang mengembangkan namanya, kami menyebutnya Ceisa 4.0. Itu nama aplikasinya. 4.0. 4.0 ya, seperti itu. Nggak kalah sama yang toko sebelah itu ya. Itu dalam rangka mendukung proses pelayanan dan pengawasan serta proses monitoring dan evaluasi di kawasan berikat. Transformasinya berupa apa? Berbentuk e-seal. Jadi kalau sekarang seal itu atau di kontainer kan ada tuh namanya segel kan? Itu udah elektronik tuh. Enggak lagi tuh main tempel-tempel, pakai kunci gembok gitu ya. Enggak gitu lagi Pak Bos. Udah e-seal. Itu bisa tracking. Kontainer belok ke sebelah mana, jangan-jangan mampir ke kanan harus ke kiri, nah itu kita bisa tracking seperti itu. Gitu ya. Sekarang udah canggih ya. Kemudian juga di situ juga kami juga ada proses percepatan pelayanan, ada juga perizinan transaksional yang melalui Ceisa 4.0 itu. Jadi beberapa kita ada sekitar 64 sampai 80-an aplikasi yang itu disatukan menjadi satu kesatuan, kita sebut Ceisa 4.0 seperti itu. Jadi tergantung ya single entry situ. Jadi untuk mengurangi juga redundansi atau proses perekaman yang sifatnya berulang-ulang seperti itu. Oke. Mungkin Bang Dani atau masih ada penambahan informasi lagi setelah itu isu-isu terkini terkait? Ya mungkin diteruskan Bang Arif, silakan. Nah ini ya, tadi seperti dijelaskan di atas bahwa hasil produksinya kawasan berikat itu kan harus diekspor ya. Tapi tidak kaku, sebetulnya tidak kaku seperti itu ya, karena masih ada hasil produksi yang boleh dijual ke lokal. Nah gitu ya. Jadi saat ini aturannya memang ini juga melihat situasi ya, situasional sifatnya, persentasenya berapa persen yang boleh dijual ke lokal gitu. Dan saat ini yang berlaku adalah 50%. 50% ya. 50% hasil olahan kawasan berikat itu tidak harus diekspor tapi boleh dijual di lokal, dan ini juga memperhatikan dari masukan-masukan dari beberapa pelaku ya. Kan kawasan dunia ini perdagangannya juga sangat fluktuatif ya, ada perang Rusia Ukraina terganggu, kemudian Timur Tengah juga. Timur Tengah, kemudian negara mana ada perlambatan ekonomi, kita juga terganggu gitu. Jadi yang diberikan masukan oleh kawan-kawan pengusaha itu juga kita dengarkan, karena dulu pernah
jumlah yang boleh dijual di lokal itu hanya 25%. 20%. Iya, Sisanya karena mendengarkan dari aspirasi pengusaha, oke lah kita naikkan 50%. Gitu. Nah, tapi kembali lagi tidak terpaku pada 50% tadi. Masih fleksibel masih boleh itu. Masih fleksibel itu. Tapi ya karena ketentuan asalnya ya bahwa kawasan berikat itu adalah kawasan untuk diekspor ya. Jadi ya kalau di atas 50% ya kita harus ada rekomendasi dari misalnya Kementerian Perdagangan atau perindustrian gitu yang memandang ini suatu industri ini misalnya perlu untuk diberikan kelebihan jual di lokal seperti itu. Tapi terkait itu ada regulasi ya, dari misalnya 20% ke 50% atau lebih atau fleksibel itu pasti ada regulasinya Pak? Atau iya. gimana? Jadi begitu ada kenaikan atau penurunan pasti ada perubahan peraturan. Jadi gitu ya. Jadi tidak otomatis bahwa suatu perusahaan misalnya, Pak saya mau jual sekian persen, enggak. Tapi harus ada ketentuannya. Ya masukannya didengarkan kemudian dibahas termasuk tadi ya. Dampak-dampak ekonominya dan sebagainya itu mungkin ini bisa diberikan sampai 50% dan yang sekarang berlaku adalah 50%. Jadi itu adalah salah satu bentuk fleksibilitas yang diberikan kepada kawasan berikat seperti itu. Oke. Bang Taslim kok jadi Bang Dani dan juga Bang RH tahan dulu, ada yang mau lewat dulu. Buat mitra Jamal semuanya jangan kemana-mana, kita masih simak obrolan-obrolan kita bareng sahabat-sahabat dari Bea Cukai. Masih digelar Bang Jamal, bangun jangan malas. Panteng terus ngejreng sih. Ya mitra semuanya, balik lagi di gelaran Bang Jamal, bangun jangan malas. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat-sahabat kita dari Bea Cukai. Dari abang kita nih Bang Dani selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bekasi, dan juga abang kita yang luar biasa Bang Arif Rahman Hakim atau biasa disapa Bang ARH. Beliau juga Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Cikarang nih. Pokoknya Bekasi Raya, pokoknya kita ngobrol-ngobrol Bekasi Raya. Bang Dani, Bang Arif, nih kita masih ngobrol nih. Saya penasaran tentang transformasi TPB melalui CSA 4.0 layan TPB. Ini maksudnya seperti apa nih, Bang Dani? Terima kasih Bang Nian. Namun sebelum ke sana, tadi saya mungkin izin menambahkan lagi sedikit keterangan dari yang disampaikan oleh Mas Arif tadi terkait dengan ketentuan pengeluaran 50%. Oke. Ya, mungkin sekarang sementara itu ada kekhawatiran nih, ada isu bahwa ini banyak barang dari kawasan berikat TPB yang bocor nih, ya kan, bocor kemudian masuk ke dalam negeri yang itu disinyalir mengganggu industri dalam negeri. Oke. Nah, itu kan banyak ada isu seperti itu ya kan. Mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa ketika barang tadi itu yang mendapatkan fasilitas dari luar negeri, artinya mereka sudah ada efisiensi dari segi logistik dan dari segi harga. Kemudian barang tadi yang seharusnya, karena untuk kawasan berikat seharusnya barang tadi itu diekspor kembali ke luar negeri, ya kan. Tetapi diperkenankan untuk dijual ke dalam negeri. Jadi boleh nih dari Bekasi dijual untuk kebutuhan orang Cibitung, ya kan, orang Jakarta, orang Tangerang gitu ya. Jadi boleh nih TV-TV-nya itu ada di Glodok, boleh, oke. Tetapi teman-teman, catatannya adalah terhadap pengeluaran tadi atau pengeluaran ke dalam negeri itu dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor seperti itu. Jadi nggak free, nggak Ketika barang tadi diekspor itu barang itu nggak kena apa-apa, nggak kena pungutan apa-apa ke negara. Nah, tetapi ketika dia dijual ke dalam negeri itu baru dikenakan bea masuk dan pajak impor. Sehingga sebetulnya dari segi komponen dari sebuah barang itu tidak akan jauh berbeda ketika barang tadi itu mungkin diimpor langsung direct dari negara di luar negeri seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan besaran persentasenya, kemudian dalam hal tertentu dia bisa, misalnya kalau dulu itu ada rekomendasi dari dinas terkait. Nah, karena kami merasa bahwa yang sangat tahu persis terkait dengan komposisi demografi dari sebuah industri, apapun industrinya itu adalah teman-teman di Kementerian Perdagangan. Karena itu saran teknis dari mereka itu pun selalu kami perhatikan seperti itu. Wah, luar biasa. Mungkin Bang Arif terkait yang tadi yang tanyain. CSA nih, ya. CSA 4.0 nih. Oke.
Jadi begini. Jadi kalau kita memperhatikan, ya, kita memang punya aplikasi sistem ya di Bea Cukai itu namanya CISA, Custom Excise Information and System and Automation. Itu jadi istilahnya otomasi lah pokoknya, otomasi untuk pertukaran data dan sebagainya gitu. Jadi dalam satu portal itu nanti udah terintegrasi ya semuanya. Jadi tidak, bahkan untuk misalkan ada calon pengguna fasilitas ya, perusahaan-perusahaan yang selama ini belum menggunakan fasilitas, pengen mendapatkan fasilitas itu, daftarnya pun nggak harus ke Bea Cukai, cukup melalui portal itu, nggak usah datang ke kami, nggak usah, ya kan? Itu udah zaman Duduk manis ke laptop, ketik kirim, nanti kami terima. warna tertentu gitu. Iya. Jadi nanti kami yang datang, untuk mengecek lokasinya, mengecek persyaratannya, sebagainya gitu. Jadi cukup dengan itu, misalnya dengan perizinan itu. Kemudian untuk tadi dijelaskan kita nggak harus nongkrong di pabrik itu menjaga jangan sampai ada barang keluar. Enggak harus gitu. Kita titipkan lewat CCTV gitu misalnya, kan kita menggunakan ini ya, teknologi ya. Jadi CCTV itu harus menyorot misalnya tempat untuk pembongkaran, untuk penimbunan, titik-titiknya itu, kemudian di tempat produksinya yang bisa kita pantau selama 24 jam. Ya, karena pabriknya beroperasi 24 jam, jadi itu ngawasinya juga 24 jam, mantengin komputer itu, mantengin layar CCTV itu. Iya seperti itu juga melalui sistem CISA gitu. Kemudian nah yang jadi isu itu kan mungkin ada yang misalkan pengurusan bea cukai dengan pajak gitu yang harus misalnya harus satu-satu. Nanti itu untuk di CISA 4.0 ini ada integrasinya gitu ya. Jadi untuk dokumen-dokumen pengeluaran barang, pemasukan barang itu yang dipersyaratkan oleh bea cukai dan dipersyaratkan oleh pajak, nanti ada integrasinya seperti itu. Kemudian juga tadi yang dijelaskan ISIL ya, yang tadi ISIL yang bisa memantau ini truk ini lagi lewat mana, misalnya menyimpang dari jalurnya atau berhenti terlalu lama gitu mungkin. Kalau berhenti 5 menit atau 10 wajar kali ya. Iya. Buka dulu gitu. Kalau berhenti sampai berjam-jam loh dari Tanjung Priok ke mungkin tarawehan dulu. Mana ini berhenti? Tarawih jam 3. Nah itu. Seperti itu. Jadi tadi ya itu adalah untuk menyikapi tadi ya ada aturan pemerintah yang pegawai bea cukai itu harus minus. Jadi tidak ada, kami bertahun-tahun ini tidak ada penambahan ya. Jadi dari pegawai yang pensiun atau yang meninggal atau yang resign itu kita penambahannya itu nggak sejumlah itu. Kalau dulu kan pemerintah punya kebijakan zero growth ya. Jadi penambahan itu sesuai dengan pengurangannya gitu lah. Sekarang penambahannya itu lebih kecil dari yang berkurang tadi gitu. Nah kalau SDM-nya berkurang otomatis kan harus banyak diotomasikan ya. Nah kita jawab dengan adanya CISA 4.0 itu. Oh jadi CISA itu salah satu solusi ya untuk betul, salah satunya ya. Tapi di samping itu kan juga ada tuntutan perkembangan zaman juga ya. Harus ya semuanya sekarang sebagai digital ya. Sudah harus ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya. Nah itu tadi misal saya jadi berandai-andai nih. Misal ada salah satu kawasan berikat atau salah satu perusahaannya itu melanggar, itu ada tindakan secara maksimal nggak sih dari bea cukai atau gimana mungkin? Tadi juga salah satunya kami menggunakan CISA 4.0 itu aplikasi tadi untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kan sebetulnya seperti ini. Ketika sebuah pabrik diberikan fasilitas, itu kepada entitas tadi itu melekat tanggung jawab dan kewajibannya dalam bentuk biaya masuk dan pajak tadi. Ini lu gua kasih fasilitas tapi jaga-jaga ya. Amanah kagak nih? Iya, jangan sampai bocor nih. Kalau tadi sampai bocor, tentu saja itu tadi yang dikhawatirkan nanti akan merembes kepada industri dalam negeri, yang itu akan menjadi distorsi terhadap industri dalam negeri. Nah, sistem yang kami gunakan adalah stick and carrot, ya kan? Jadi kepada mereka yang berkinerja tinggi, kemudian mereka yang patuh, maka tingkat pengawasannya pun akan semakin low.
Oh, Karena kami ada profiling, Iya. ada profil merah, kuning, gitu sebetulnya. Tetapi kalau mereka yang agak-agak gitu ya, mungkin agak sedikit nakal gitu. Ya, saya tidak menyebutnya nakal ya, iseng gitu ya, iseng barangkali, ya kan, akan ada pengawasan yang lebih mendalam, lebih ketat seperti itu. Dan memang ada konsekuensi hukumnya terhadap ini, ada dalam bentuk pembekuan, sampai mungkin nanti juga pencabutan fasilitasnya seperti itu. Oke. Mungkin Bang Arif ada tambahan atau gimana? Iya, jadi tadi ya memang efek yang paling beratnya adalah pencabutan tadi. Artinya kalau udah pencabutan izin berikatnya ya dia tidak lagi memanfaatkan atau menikmati fasilitas yang diberikan tadi. Artinya dia impor pun ya harus bayar semuanya, ya, perizinan, donasi. Kemudian ya walaupun nanti pada waktu ekspor dia bisa mengajukan restitusi ya, pengembalian ya, tapi kan itu adalah satu proses yang panjang. Gitu ya. Makan waktu. Di samping itu juga dia harus mengeluarkan dana terlebih dahulu untuk membayar biaya masuk itu. Gitu. Dan yang jelas juga karena kami sudah terintegrasi dengan pajak, ya di sana kan dicatat sebagai wajib pajak yang kurang patuh seperti itu. Gitu. Jadi kami yakin bahwa para pengguna fasilitas ini mereka sangat menjaga reputasinya karena ya namanya berusaha, mereka sudah mengeluarkan effort yang besar. Jangan sampai dicabut atau hilang kepercayaan dari hanya gara-gara pelanggaran dilakukan. Perusahaan multinasional, yang reputasinya secara internasional itu juga sudah kita pegang lah dengan brand-brand dan label-label yang mungkin juga kita teman-teman sudah sebetulnya udah pada ngerti juga gitu. Jadi saking keasikannya nih saya jadi ada satu pertanyaan nih. Pertanyaan pamungkas, kayaknya perlu 2-3 kali lagi nih ini. Saran dan harapannya nih tentang obrolan kita tentang kawasan berikat ini untuk masyarakat mitra Bekasi khususnya, dan juga para pengusaha-pengusaha atau yang para pelaku-pelaku yang ada di Bekasi Raya, pelaku-pelaku yang ada di kawasan berikat, dan juga mitra pendengar kudu edukasi nih. Silakan Bang Arif atau Bang Dani dulu. Silakan saran dan harapannya. Iya gitu. Jadi gini ya. Fasilitas ini kan sebetulnya fasilitas yang sudah lama sekali ya. Tahun 90-an atau 80-an pun sudah mulai dibuat gitu ya. Jadi makin kesini itu semakin banyak atau semakin bervariasi fasilitasnya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha sendiri. Gitu. Jadi kalau kita bicara masalah tempat penimbunan berikat itu ya, yang jenisnya banyak banget, dari kawasan berikat, gudang berikat sampai tempat pameran berikat pun ada gitu loh. Jadi semuanya adalah untuk mengakomodir dari kebutuhan masyarakat, kebutuhan pengusaha, agar mereka mempunyai daya saing yang kuat terhadap terutama produk-produk luar negeri gitu. Jadi kembali lagi bahwa kita lihat bahwa dukungan ekonominya khususnya terhadap ekspor non migas itu sangat besar. Kemudian sinergi dengan kementerian yang lain itu dalam membina kawasan berikat ini sangat baik ya. Jadi kita sangat harapkan agar fasilitas-fasilitas ini yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, itu dapat dimanfaatkan secara bijak dengan baik, baik-baiknya, karena fasilitas itu tidak ada satu fasilitas yang bisa memenuhi kebutuhan semua industri. Jadi semakin ke depan nanti akan semakin kita tingkatkan fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Mungkin tambahan Bang Dani. Terima kasih Bang Dian. Mungkin kami juga akan sampaikan bahwa ketika kita bicara dampak ekonomi seperti saya sampaikan di awal, ngefek nggak sih adanya pabrik-pabrik ini di Bekasi buat perekonomian segala macamnya. Ternyata juga ketika tadi pabrik kita itu dibuat, di situ dibangun, efeknya tidak hanya kepada masyarakat sekitar. Pertumbuhan perekonomian di situ, ada kos, ada warung, laundry, barangkali seperti itu kan, ada indirect economic activity di situ. Ternyata itu
kalau kita hitung selama tahun 2023 kemarin itu melibatkan hampir lebih dari 378 perusahaan di luar itu. Di luar itu. Iya kan, dengan 251 perusahaan dan itu ada peningkatan 33,5% dari 251 ke 378. Mulai dari usaha perdagangan, akomodasi kan, makanan, transportasi itu efek-efek yang juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Termasuk juga ada penambahan jaringan usaha juga seperti itu. Itu mungkin yang perlu kami secara otomatis ya. Karena itu juga kami bersama-sama bersinergi dengan Kementerian Keuangan yang lainnya termasuk teman-teman di pajak juga mencoba terus memberikan layanan dan fasilitas tempat penimbunan berikat ini tidak hanya bagi industri maupun investor tetapi juga secara umum juga berdampak nyata kepada masyarakat sekitar. Oh, itu yang penting ya. Betul, paling tidak tersedia penyerapan tenaga kerja dengan UMR yang menarik di Kota Bekasi dan Kota Bekasi. Itu yang penting. Iya, Itu yang makin penting. banyak pabrik, ekonomi makin baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah, kayak gak berasa udah 1 jam aja kita masih ngobrol lagi serius ya. Kayaknya perlu lagi edukasi kesini lagi. Iya. Buat Bang Dani, Joy Taslimnya Kota Bekasi, terima kasih banyak. Bang juga abang kita yang saat ini Bang Arif Rahman Hakim atau Bang Arhat, terima kasih banyak udah berbagi informasi buat kita semuanya khususnya Mitra Jamal Siar sejabotabek atas informasinya tentang kawasan berikat. Sampai ketemu lagi nih Bang Arif. Sampai ketemu lagi. Dan juga Bang Dani. Buat Mitra Jamal Siar semuanya jangan kemana-mana, masih digelar Bang Jamal, bangun jangan malas.